Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nova Rosdiana, SPRKG, Subspesialis Radiopatologi Konsultan. Saya merupakan staf dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syahkuala pada bidang ilmu radiologi kedokteran gigi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menunjukkan video kontribusi saya pada Tridharma Perguruan Tinggi yang dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2024 terkait PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Berikut akan saya paparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Skislab Radiologi Kedokteran Gigi dengan bobot 1 SKS dan kode mata kuliah KGS 220. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan kedokteran gigi dasar dengan ilmu kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai sumber keilmuan dari berbagai data penunjang, melakukan tindakan medik kedokteran gigi, dan menegakkan diagnosis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan iman dan takwa, moral, serta etika. Capaian pembelajaran lulusan program studi terdiri dari 2 poin sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4 poin sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan mata kuliah Skislab Radiologi Kedokteran Gigi ditempuh pada semester 4, yaitu blok 10, sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Sebelum memulai kegiatan Skislab Radiologi Kedokteran Gigi, mahasiswa dibekali dengan buku panduan Skislab, RPS, juga beberapa referensi textbook yang digunakan pada kegiatan ini. Pada kegiatan Skislab Radiologi Kedokteran Gigi ini menggunakan beberapa model pembelajaran, di antaranya discovery learning dengan metode ceramah atau kuliah pakar, diskusi tanya jawab, dan pemberian tugas. Ada juga simulasi dan latihan keterampilan secara berkelompok. Berikutnya juga disertakan beberapa case study dan dilakukan pembelajaran mandiri. Topik kuliah yang saya ajarkan salah satunya adalah tentang teknik radiografi intraoral periapikal. Tujuan akhir dari topik ini adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan melakukan persiapan proteksi radiasi, kontrol infeksi, KIE, serta info konsen pada pasien. Berikutnya, mahasiswa mampu menentukan teknik radiografi periapikal, juga memilih film sesuai indikasi. Mahasiswa mampu menyebutkan dan melakukan penempatan posisi pasien, posisi film, dan pengaturan sudut X-ray, serta melakukan exposure atau durasi paparan yang sesuai. Mahasiswa mampu melakukan tahap-tahap processing film sesuai dengan syarat processing yang baik, dan menyebutkan syarat foto atau evaluasi mutu radiograf intraoral periapikal yang baik dan benar. Adapun kriteria penilaian yaitu
Pada poin pengetahuan dengan bobot 30% terdiri dari pretest, post-test, dan tanya jawab. Berikutnya adalah proses dan sikap dengan bobot 70% terdiri dari kehadiran, disiplin, partisipasi aktif, serta keterampilan dari mahasiswa. Mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah dengan nilai minimal B pada varian 2 sebagai berikut. Demikian paparan singkat terkait mata kuliah yang saya ampu. Berikut cuplikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua. Hari ini kita akan melakukan kegiatan skisset radiologi kedokteran gigi. Itu kita ketemu di pertemuan pertama ya hari ini ya. Nanti kita akan bahas tentang teknik radiografi intraoral periapikal ya. Oke, sebelumnya mungkin ada dari adik-adik semua yang udah lupa ya, karena pertemuan kita itu udah agak lama ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Gigi Nova Rosdiana, SPRKG, subspesialis radiopatologi konsultan. Ya. Jadi peminatan saya adalah di bidang mendiagnosis penyakit. Ya, oke. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita terlebih dulu membaca doa, ya, berdoa gitu. Oke, doa selesai. Semoga kegiatan kita diberkati, ya. Oke. Nah, untuk hari ini cakupan materinya adalah kita melakukan teknik ya, jadi kita nanti saya kasih overview dulu ya, kemudian berikutnya adalah processing ya, jadi tahap processing film dan evaluasi ya. Nah sekarang kita overview dulu, kita belajar gimana cara melakukannya, nanti kita akan melakukan bersama-sama ya. Mungkin saya simulasi dulu, nanti adik-adik bisa melanjutkan bersama ya. Nah, seperti kita ketahui, di teknik radiografi intraoral itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama periapikal, biopsy, dan fokus. Nah, di pertemuan hari ini tuh kita fokus ke teknik periapikal dulu ya. Nah, ukuran film ya, familiar dengan ukuran film ini? Biasanya bisa pakai yang mana? Yang pernah kalian lihat yang mana? Size berapa? Oke, ya saya ada 2 contoh ya. Ada 2 contoh ini berdasarkan ukuran. Boleh adik-adik di share ke teman-temannya ya. Untuk sebagai perbandingan, kemana sih bisa ukuran? Mungkin kita nggak familiar ya dengan ukuran-ukuran ini ya. Nah, jadi ada yang pertama itu adalah ukuran 0 ya. Ukuran 0 itu yang 22 kali 35. Kalau kalian bisa lihat itu yang paling kecil. Nah ini tuh dipakai buat foto periapikal atau biopsy pada anak-anak ya. Jadi indikasinya digunakan untuk periapikal atau biopsy pada anak-anak ya. Berikutnya size 1 ya. Size 1 itu sebenarnya kalau dari segi lebar itu sama ya, dia 4 cm atau pakai ini, cuma dia agak lebih ramping ya, panjangnya sama, lebarnya agak lebih ramping, atau disebut dengan size 1. Nah ini diindikasikan untuk gigi anterior, tahan atas pada pasien dewasa. Jadi kalau kita ngambil 1 gigi incisif, 1 incisif 2 cukup pakai yang size 1 ya. Nah, berikutnya size 2 ini sering kita pakai di sehari-hari ya. Nah, size 2 ini adalah indikasinya untuk pasien dewasa, teknik periapikal dan teknik biopsy atau sebagai pengganti film mukosa pada anak-anak. Jadi ukuran size 2 itu kalau bisa dipakai untuk mukosa pada anak-anak ya.
Berikutnya ada yang external binding. Nah, ini jarang sih sebenarnya ya. Jarang kita pakai, binding seringnya juga kita pakai accessible, tapi ada. Jadi kalau misalnya kita butuh area yang lebih luas, itu kita bisa ya pakai yang size 3 ya. Berikutnya ada yang size 4 ya. Size 4 ini adalah untuk proposal pasien di rumah ya. Mungkin bisa dilihat perbedaan pengeluaran kilo ya. Nah, sekarang kalau sudah periodika ya, periodika itu ada yang sentris ya atau setting, dan ada juga yang paralel ya. Yang kita pelajari sekarang mungkin lebih berfokus kepada teknik setting ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita siapkan dulu alatnya ya. Jadi aku ketinggian kursinya, sadar kepala itu nyaman buat pasien ya, sesuai dengan teknik yang akan kita lakukan ya. Kemudian dari mesinnya juga kita atur faktor exposure-nya ya, setting pasiennya berapa, reaktornya berapa, waktunya sesuai dengan rekomendasi. Nanti juga kita akan lihat langsung ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada persiapan pasien, ya ini yang paling penting. Yang pertama itu kita jelasin dulu prosedurnya Pak, itu nanti tindakannya akan begini, coba kita sekarang. Kemudian setelah kalian jelaskan, kalian minta prosedurnya dia inam di mana Pak, ngerti nggak, ada yang mau ditanyakan. Kalau saja ada yang mau ditanyakan, biarkan dia bertanya dan perkenankan dia diskusi sama kita sampai dia merasa puas ya. Jadi kemudian kalau dia paham, minta prosedurnya waktunya kalau ditulis di atas rekam medis ya. Kemudian kita minta pasien untuk melepas gangguan yang ada di kepala ya, supaya tidak diganggu hasil pemeriksaan. Ya, contohnya kayak kacamata ya, ada anti ya, kalau atau kalau aksesoris itu ada bunga di kita tampung ya. Kemudian di tiruan yang bisa dilepas atau aksesoris itu seperti dia lampu dan TV. Mungkin ini tidak semua harus dibuka pada saat teknik melakukan teknik terapikal ya, tapi umumnya kalau kita mau selesai ya kita minta hasil. Nah, kemudian pakaikan apron pada pasien dan minta duduk di kursi ya. Jadi pasiennya kita sudah sediakan kursinya ya, kita minta pasien duduk. Kemudian kita atur posisi kepala pasien ya. Kita atur posisi kepala pasien di mana? Ini ya. Jadi tegak lurus lantai ya. Kita pakai jadi kepalanya lurus, tegak lurus lantai ya. Kemudian kalau kita mau laser ke atas ya, di 18 sampai 28 berarti posisi kepalanya adalah ragus ke arah nasinya sejalan ya. Jadi kalau misalnya kita coba uji mulai kita. Oke. Lepas dulu kacamatanya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang begini, coba nah, jadi kalau misalnya kita mau kotoran atas, ini kan ada tragus, oke, pilihannya ya. Tragus ke arah nasinya itu harus sejalan. Nah, ini sejalan nggak? Iya, nggak sejalan. Coba untuk dikit, ya kita pastikan pasiennya tragus ala nasinya sejalan. Jadi secara otomatis itu orang secara umum itu kepalanya akan sedikit ya. Nah, kalau yang bawah dataran apusalnya ya, dataran apusal di sini kita lihat ya, dataran apusal yang sejajar dengan atau tragus dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nah ini jajar. Oke, coba dalam ini. Jadi secara otomatis ya, supaya kita dapatkan dataran apusal dan sejajar lantai, kepala pasien itu sedikit kita ini koreksi lagi sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita tempatkan film di dalam mulut pasien sesuai rekomendasi. Nah, ini nanti juga akan mengalami mutu ya. Nah, jadi kalau di anterior kita aksisnya itu adalah vertikal ya, sedangkan di posterior adalah horizontal. Kemudian tempatkan dengan ujung insisal ini 2 sampai 3 mm ya. Ya, kemudian dot orientasi ini ada
titik hitam ya, kalau di film yang biasa kita pakai itu nomor ya, itu ada di dataran misal ya, kalau ya. Ini terus pastikan objeknya itu semuanya tertutup. Nah kemudian berikutnya adalah persiapan operator ya, cuci tangan, pakai masker ya, kemudian mensterilkan alat sebelum digunakan. Kemudian operator juga sendiri harus pakai apron ya. Kemudian jangan lupa menginstruksikan pasien yang tadi pasien benda-benda yang ada di sekitar kepala dan leher ya. Kemudian jangan lupa pakaiin apron ke pasiennya juga ya. Kemudian jangan lupa untuk instruksikan pasien itu diam, tidak bergerak sementara ya. Jadi jangan kita anggap tuh pasien udah paham semua ya. Kadang pasien tuh ini tuh kali pertama dia ronsen ya, dia nggak tahu ternyata harus diam. Dengan setelah kita taruh posisinya benar, terus dia gerak, dia ya jadi tidak benar. Nah kemudian setelahnya kita exposure dan tindakannya, kita operator tuh harus keluar ruangan ya, keluar ruangan sambil tetap bisa pantau ya. Kemudian kita tekan ya, jadi waktu exposure kita tekan alat itu sampai dia selesai bunyinya gitu ya, atau bunyinya kita bisa pastikan kita bisa dengar bunyi itu sudah selesai, baru kita lepas ya. Kemudian balik lagi ke ruangan, keluarin filmnya dari mulut pasien, kemudian dilepaskan filmnya dan minta pasien untuk duduk di luar. Kemudian baru kita prosesi ya. Prosesinya itu bisa di kamar gelap atau yang di kamar sekarang itu kayak teknik monobed ya, jadi disuntikkan ke. Nah ini ya, yang penting lagi adalah emulasi ya, emulasi kepala dari tabung, kepala tabungnya pada saat kita lakukan teknik ya. Jadi untuk keterangan atas itu emulasinya positif ya, itu mulai dari 0 sampai biasanya tuh di antara 60 ya, begitu ya. Terus kalau orang bawah dia emulasinya negatif ya, jadi kalau mandibula itu biasanya di minus 15 ya, KR minus 90 ya, itu beda. Nah kalau horizontal dia tidak ada emulasi yang negatif ya, jadi semuanya positif dan kita pergerakan tabungnya adalah ke arah horizontal kiri kanan. Kalau yang tadi atas 0 ya. Oke, mungkin sekian aja overview. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, boleh silakan perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Jadi bukan masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, kenapa dari film itu harus kita posisikan sedemikian rupa, dokter? Kemudian untuk posisi filmnya juga. Yes. Ya, jadi mungkin saya balik ke slide sebelumnya ya. Nah, ini ya. Kenapa konnya itu kita harus tempatkan sedemikian rupa? Karena itu kalau misalnya kita pakai teknik panel ya, itu antara objek giginya ya, yang A ke B ya, ini kan objek giginya aksis gigi ya. Kemudian A dari A ke C ya, itu posisi arah arah sinarnya ya. Itu dia sejajar semuanya ya, jadi gigi, film dan core-nya, arah sinarnya itu semuanya sejajar, jadi dia akan mendapatkan hasil yang sama ya, satu dengan satu. Kalau kita ini bisa, kenapa kita harus mengatur core sedemikian? Karena di sini ada fungsi namanya bidang lagi ya, itu yang dengan setting ya. Jadi posisi A ke B ini kan gigi, aksis gigi ya. Kemudian A ke C adalah film ya, kecil. Jadi kan gigi kita taruh film di satu misalnya ya. Nah dia itu kan akan membentuk sudut ya, kan membentuk sudut di sini ya.
Nah, untuk dia menghasilkan proporsi yang sama antara gigi dengan epilon itu kita harus membagi sudutnya itu sama besar, ya. Dan sinarnya itu diarahkan ke sudut bidang tadi. Jadi dia tidak boleh sejajar gigi atau sejajar epilon, tapi sejajar dengan bidang bagi yang dibentuk antara gigi dan epilon supaya mendapatkan hasil yang proporsional, ya. Oke, saya dipahami ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti kita lanjut ke sesi praktek ya. Oke. Nah, tahap berikutnya adalah kita melakukan teknik ya periapikal tadi ya. Yang pertama kita baca dulu rujukannya. Ya, jadi pastiin ini benar dengan adik Putri. Oke, rujukan dari dokter Iin ya. Oke, nah. Pastikan dulu sesuai dengan permintaannya. Ya, jangan salah orang ya. Nah, berikutnya kita sudah melihat, jadi dari hasil rujukan tadi kita lihat yang mau difoto adalah gigi 11 dan 21 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita meminta pasien untuk berduduk ya kan, duduk terus Dek Putri tolong kacamatanya boleh dilepas dan disimpan di tempat yang aman ya. Nah, jadi ada pakai gigi tiruan nggak ada ya. Ya. Nah, kita pastikan semua yang ada di rongga mulut pasien, kalau ada yang bisa dilepas, itu kita minta untuk dilepas. Karena pasien nggak ada, bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, berikutnya adalah kita setting dulu alatnya. Ya, gigi apa tadi? Oke, ini 1121. Berarti sudut vertikalnya berapa? Kalau kita pakai 45 ya. Nah, kita setting dulu. Nah, sudut horizontalnya adalah kiri dan kanan ya. Kalau 0 derajat berarti di tengah aja ya. Nah, kemudian kita letakkan posisi filmnya itu dengan aksisnya itu vertikal ya. Jadi kita pasien memegang dengan ibu jari ya. Nah, berikutnya kita sudah persiapan alat, persiapan pasien, dan jangan lupa kita minta pasien pasangkan apron ya. Oke, Adik Putri tolong berdiri dulu. Oke, kita akan duduk lagi. Kita angkatkan duduk dengan kita dengan ibu jari. Jadi pastikan dia lain dikit 2 sampai 3 mili dari belakang ini kita nggak sampai jauhan. Oke, kemudian ini jalankan kan garis rambut alamasinya jajar, jadi kita posisikan pasiennya bentuk lagi. Oke, ini sudah sesuai ya. Kemudian ya. Oke, Putri jangan bergerak, kami semua akan keluar, nanti kami akan balik lagi ya. Oke. Kemudian kita semuanya keluar. Nah, kita sebagai operator harus juga menggunakan apron. Kemudian pintunya ditutup pakai apron dengan sempurna. Satu, tolong tutup pintu. Nah, kemudian kita lakukan exposure yang ada di sini ya. Nah, di sini giginya adalah gigi anterior ya, gigi anterior kita pilih. Kemudian pasiennya dewasa ya, tidak sesuai ya, teleportasinya juga sesuai. Jadi tinggal pencet aja. Kemudian kita tahan sampai dia bunyinya selesai. Ya, kalau udah habis selesai bunyi berarti sudah selesai ya. Kemudian kita balik lagi ke ruangan ya. Ini bisa siap kita proteksi. Oke, terima kasih Putri. Mohon menunggu sebentar ya. Nah, kemudian kita bantu pasien untuk melakukan apron dan berikan itu pada kamar.
ya. Berikutnya yang kita perlukan adalah cairan developer ya, kemudian ada cairan fixed ya. Nah, kemudian kita siapkan dulu cairan developernya. Kita ambil sebanyak berapa? Ya, jadi sampai penuh satu spray ya. Ya. Nah, tadi kan filmnya ini kan ada kontaminasi dari saliva pasien dan lain sebagainya. Jadi kita bersihkan dulu, cuci di bawah air mengalir ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan proses pembangkitan gambar ya, atau proses developer. Nah, jadi kan bagian yang tajam itu kalian masukkan ke area yang kosong ya, masukkan ke area yang kosong. Dikit aja, nggak usah terlalu jauh karena nanti dia bisa mengelukai film ya. Nah, kemudian diinjeksikan semuanya sampai 3 cc ya. Kemudian film ini dipijat lembut supaya mengenai semua permukaan dari filmnya ya. Jadi pasti durasi waktunya adalah 10-15 detik ya. Nah, kalau sudah, kita bilas lagi di bawah air mengalir. Nah, ini ada bagian yang bisa dibuka ya. Buka, silahkan sampai dia kemudian keluarkan dari pembungkusnya, buang ke tong sampah. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam larutan fixir ya. Buka. Kemudian kita goyang-goyangkan, boleh dipijat lembut juga nggak masalah ya. Nah, ini durasi waktunya 1 menit ya. Oke, kalau sudah, kita bilas lagi di bawah air mati. Kita bersih. Kemudian tahap berikutnya apa? Nah, dikeringkan dengan menggunakan air ya. Ya, mungkin ini ya prosedur processing untuk film intraoral yang kita pakai tadi teknik sisek ya. Terima kasih ya, silakan kembali. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, masing-masing kelompok bisa mengerjakan teknik radiografi periapikal, dilanjutkan dengan processing dan evaluasi mutu, kemudian hasilnya ditempelkan di buku kerjanya masing-masing ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menjumpai instruktur dari masing-masing kelompok. Terima kasih. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaat bagi adik-adik semua ya, juga bagi diri saya sendiri ya. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.